Segenap hati, segenap hasrat kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kejayaan kita, keberhasilan kita, semua itu datang dari Tuhan. Mari kita kembalikan kepada Tuhan Yesus. Itu adalah ibadahmu yang sejati, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita yang setuju buka kedua tangan kita. Tuhan, kau berkati anak-anakmu, kekasih-kekasihmu. Kami mau belajar dari Tuhan Yesus. Kasih tanpa batas. Kami mau memiliki kasih-Mu Bapa. Curahkan kasih-Mu buat kami. Karena semua yang kami terima itu dari Engkau. Dan kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami bagaimana kami untuk mengembalikannya untuk kemuliaan Tuhan. Ini kami Bapa, pagi ini kami datang kepadamu. Kami mau dengar ajaran-Mu, tuntunan-Mu buat kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama kita mau berkata, amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, haleluya. Wow, saya berjumpa dengan orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan, yang diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saya kita bertumbuh bersama-sama, tumbuh di dalam Kristus. Kita memiliki pertumbuhan yang sehat, setuju katakan amin. Kita memiliki wadah gereja GBI Goshen Blessing di bawah tuntunan Tuhan. Saya percaya ketika gereja mengikuti tuntunan Tuhan, gereja itu sehat. Gereja itu pasti diberkati Tuhan. Dan gereja itu pasti memiliki hak penuh untuk memasuki kerajaan sorga. Seberapa banyak saudara rindu memiliki hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal? Boleh lambaikan tangan kita yang merindukan hak penuh. Haleluya, Tuhan memberkati. Saya berharap Bapak Ibu mengerti. Untuk memiliki hak penuh memasuki kerajaan kekal. Karena kita tahu, kita di dunia ini hanya sementara. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 14, ada di slide saya. Firman Tuhan berkata bahwa kita di sini itu sementara. Kita ada di dunia ini sementara. Kita harus mencari kota yang lain. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Mungkin Bapak hari Ibu berkata, oh saya udah punya rumah loh. Saya udah punya tempat tinggal tetap. Bahkan saya punya beberapa rumah. Saya mau tinggal di sini, di sini, di sini. Itu hak saudara di bumi. Saudara kita boleh memiliki rumah. Itu berkat Tuhan buat saudara dan saya. Tapi pahamilah bahwa kita di sini tidak tinggal tetap. Firman Tuhan dengan jelas katakan usia kita, usia manusia di bumi ini 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Selebih dari itu adalah penderitaan. Kalau kita paham bahwa usia kita tidak bisa lama-lama di bumi ini, hanya sementara. Tidak ada tinggal tetap kita di sini. Oleh itu firman Tuhan meminta kita cari kota yang akan datang. Di mana itu? Kerajaan surga. Nanti kita kelak, semua kita akan pulang. Nah Bapak Ibu mungkin bertanya, kok Ibu Susan lagi ya? Minggu lalu udah Bu Susan, minggu ini kok Bu Susan lagi ya? Iya Bapak Ibu saya mau cerita ya. Minggu lalu bukan jadwal saya. Minggu lalu jadwalnya Bapak Pendeta almarhum Stefanus Warno. Nah beliau dipanggil Tuhan pulang bulan Agustus ya. Agustus dipanggil Tuhan pulang. Jadi jadwal beliau sudah terjadwal oleh gereja. Ya Pak Lukas minta saya untuk menggantiin beliau minggu lalu. Jadi minggu lalu jadwalnya beliau. Nah saudara, puji Tuhan, Pak Stefanus dipanggil Tuhan pulang dengan bekerja di ladang Tuhan. Saya percaya dia sudah menerima hak penuh dari surga. Dia terima hak penuh untuk masuk kerajaan kekal. Tidak usah diragukan lagi. Karena di akhir hidupnya beliau melayani. Nah saudara saya, bagaimana dengan kita? Jangan sampai kalau kita ditanya, gimana Pak?
Kira-kira Bapak udah yakin dan percaya Bapak udah punya hak penuh? Kalau masih ayo cepat. Sadar, bangkit. Kita harus punya hak penuh. Hak penuh. Karena firman Tuhan berkata di dalam Korintus, ketika kemah kita di bumi ini dibongkar, kita sudah punya kemah yang dibangun oleh Bapa kita di surga. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kita tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ketika kita dipanggil Tuhan pulang, dibongkar sudah. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bagaimana Allah bisa membuatkan tempat tinggal buat kita? Ya dari jerih lelah kita ketika kita mengiring dia di bumi. Ketika Bapak Ibu dan saya giat bekerja untuk Tuhan, giat menabur untuk Tuhan. Allah Bapa di surga, dia menyediakan tempat yang indah buat engkau dan saya. Setuju, katakan amin. Yang tidak bisa dibongkar oleh siapapun. Dan yang membuat adalah tangan Tuhan sendiri. Nah Bapak Ibu dan saya, kita harus pikirkan untuk hal ini. Gereja Goshen Blessing mengajak Bapak, mempersiapkan Bapak Ibu Saudara untuk memiliki hidup yang kekal. Jadi kami tidak pernah ngajak jemaat Tuhan untuk bermain-main dengan kehidupan kekristenannya. Mari hidupi kekristenan dengan benar. Hidup jujur, tanggung jawab, kudus. Pertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Tingkah laku kita, hati-hati dalam tindakan kita. Perhatikan kualitas hidup kita. Setuju, katakan amin. Perhatikan kualitas hidup kita. Kalau kualitas hidup kita hanya untuk kenyamanan, foya-foya, mungkin sebagian dari kita nggak semua. Hidupnya tiap hari hanya sibuk dengan games, dengan kepentingan pribadi, kesenangan pribadi tanpa memikirkan orang banyak. Bahaya itu saudara, bahaya. Harus benar-benar ditanyai. Yakin gak dengan hak penuh dari surga untuk masuk kerajaannya? Perlu dipertanyakan. Saya berdoa Bapak Ibu hari ini ketika mendengarkan saya, kita semua mempersiapkan jalan yang lebar. Setuju, katakan amin. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 11. Ayat 11. Firman Tuhan berkata, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniai hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus Tuhan. Memiliki hak penuh supaya jalan itu terbuka lebar-lebar buat engkau dan saya. Ayat 10 ya, ayat 10 ya. Bukan. Ya ayat 11, oke betul. Supaya kita memiliki hak penuh. Nah Bapak Ibu dan saya, ayo kita semangat, antusias. Kita kerjakan selama Tuhan memberi kita kesempatan. Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, setuju, katakan amin. Puji Tuhan Pak, Pendeta Stefanus Suwarno dia sudah benar-benar mengerjakannya. Seumpamanya waktu itu tidak dipersiapkan dengan baik. Setengah-setengah hati, tidak sepenuh hati. Sudah terlambat semuanya. Ketika mau mengejar ketidaksegenap hatiannya, sudah gak bisa, udah pulang, udah terlanjur dijemput. Nah, mumpung kita masih diberi kesempatan tinggal di dunia ini, mari kita mau hidup sungguh-sungguh benar di hadapan Kristus. Setuju, katakan amin. Yang setuju boleh lambaikan tangan kepada Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu dan saya, selama kita tinggal di bumi ini, janji Tuhan buat kita, Tuhan mau mempercayakan kepercayaan besar buat saudara dan saya. Dengar baik-baik, hari-hari ini Tuhan sedang memilih, mencari hamba yang setia dan yang bijaksana. Saya berdoa Bapak Ibu dan saya adalah orang-orangnya. Hamba yang jujur, yang setia, yang taat dan yang bijaksana. Syaratnya seperti apa baru kita bisa dikatakan hamba yang setia dan bijaksana? Ketika Bapak Ibu dan saya mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Ketika kita mengerjakannya, kita sungguh-sungguh melakukannya, apa yang Tuhan minta dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu dan saya, kita adalah hamba
yang jujur, yang taat, dan yang bijaksana. Karena firman Tuhan dengan jelas katakan, ketika tuannya itu datang, ketika mendapati hambanya sedang bekerja, itu adalah hamba yang setia dan yang bijaksana. Dan dia layak masuk dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu dan saya, yuk aku berdoa. Saudara-saudara semualah orangnya. Kita adalah hamba yang jujur dan setia. Nah saudara, untuk kita bisa didapati Tuhan sedang bekerja, kita adalah hamba Tuhan yang setia, yang taat, dan yang bijaksana adalah ketika Bapak Ibu dan saya mengerjakan panggilan kita. Panggilan kita apa? Tuhan minta kepada kita, tambahkan iman percaya kita dengan kasih. Kasih kepada saudara-saudara dan kasih kepada sesama. Tema saya hari ini, kasih kepada semua orang. Ketika Bapak Ibu dan saya punya hati ini, memiliki hati, mengasihi semua orang, Bapak Ibu dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan diberi kepercayaan sorga. Untuk diberi hak wewenang untuk mengelola milik Allah di sorga. Yang mengerti katakan amin. Dengar baik-baik sekali lagi saya katakan. Ketika Bapak Ibu dan saya punya hati mengasihi sesama, peduli sama sesama, Bapak Ibu dan saya pasti akan diberi kepercayaan sorga. Untuk mengelola hak milik kepunyaan Allah. Boleh dengar teriakannya? Amin. Dan siapa orangnya? Siapa orangnya? Haleluya, mantap. Berarti dengerin saya, Bu Ita dengerin saya berarti. Siapa orangnya? Haleluya, kita harus, ayo kita semangat. Kita motivasi diri kita dulu. Kita motivasi diri kita, saya mau yang ini, saya mau yang ini. Oleh sebab itu saya harus lakukan bagian ini, mengasihi kepada semua orang. Saudara saya mau jujur, kekelaman, kegelapan ada di mana-mana. Kesulitan ada di mana-mana. Ada banyak kelaparan di mana-mana. Betul atau betul? Saya percaya Bapak Ibu semua, kita punya pengalaman melihat pemandangan yang menyayat hati. Yang membuat sedih hati. Saya mau tampilkan satu video buat saudara. Mari cek hati kita ya. Sama-sama. Cek hati kita gimana ketika ngelihat seperti kondisi gini, hatimu ada di mana? Biasa aja Bu Susan? Oh banyak mah di mana-mana biasa aja. Hati-hati. Tapi aduh, aku harus lakukan apa? Ketika aku melihat gini, apa yang aku bisa perbuat ya? Mari kita cek diri kita masing-masing. Silakan multimedia. Seorang anak kecil yang ekspresinya dengan tangan dimasukkan ke lidah, ke mulut. Itu anak pasti kepingin makan. Betul apa betul? Itu anak pasti ngelihat Bapak Ibu lagi makan enak tuh. Betul gak Bapak Ibu? Di balik kaca, dia melihat kita makan enak. Saya berdoa ini ada pada hati kita. Kita diberkati Tuhan. Makanan di meja kita berlebih-lebih saudara. Gimana dengan hati kita? Apakah Bapak Ibu peduli dengan sesama kita yang kondisi seperti ini? Yang tidak semujur Bapak Ibu dan saya. Mereka tidak minta dilahirkan dalam kelemahan. Mereka tidak pernah meminta mereka dilahirkan dalam kekurangan. Tidak ada yang minta hadir dalam dunia ini dalam kondisi susah. Tidak ada. Saya mau katakan kepada saudara, jika itu ada di sekitar saudara seperti ini, orang-orang lemah, itu adalah tanah yang subur untuk kita menabur. Setuju katakan amin. Mereka tidak minta mereka untuk lahir seperti itu. Tidak ada orang yang susah
Tidak ada anak yatim piatu yang berdoa, aku kepengen aja di anak yatim piatu. Mama papaku kapan sih meninggal? Enggak ada. Enggak ada seorang janda yang meminta suamiku udah cepat mati supaya aku janda. Enggak ada, saudara. Tapi ketika mereka ada di sekitar kita, saya mau katakan kepada saudara dan saya, itu adalah tanah yang subur buat saudara nabur. Karena disitulah uang saudara akan berbuah, dan berbuah. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu dan saya, ketika kita bisa menolong banyak orang, tolonglah. Ketika kita tidak bisa menolong banyak orang, tolonglah beberapa orang. Tapi ketika kita menolong beberapa orang pun nggak bisa, tolonglah satu orang. Tapi kalau sampai kita nggak bisa nolong satu orang pun, janganlah bikin susah orang. Setuju? Saya terberkati dengan statement Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Saya kepengen putarkan kepada saudara, saya terberkati dengan statement ini. Silakan multimedia. Kalau Anda tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau Anda tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun Anda tidak bisa bantu, jangan bikin orang itu susah. Setuju katakan amin. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat baik. Ketika kita tidak menyusahkan orang, ketika kita tidak melukai orang, kita sudah tidak bikin orang susah. Saya percaya Bapak Ibu dan saya, Tuhan sudah percayakan berkat yang berlimpah-limpah buat jemaat Goshen Blessing. Karena saudara adalah orang yang ditetapkan Tuhan untuk diberkati menjadi berkat. Bapak, Ibu dan saya adalah orang yang dipilih Tuhan menjadi hamba yang taat dan bijaksana. Diberi kepercayaan untuk mengelola milik kepunyaan sorga. Mari Bapak, Ibu dan saya, kelolalah dengan bijaksana dan taat dan takut gentar kepada Tuhan. Setuju mengerti katakan amin. Firman Tuhan berkata, ketika Tuhan Yesus memberi pengumuman kepada murid-muridnya, tolong multimedia bantu saya buka saja di ayat Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40. Yesus pernah memberikan perumpamaan begini. Mungkin saudara berkata, aku gak pernah ketemu orang seperti, kita baca dulu deh. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Terus orang-orang tanya, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami beri engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Kapan Tuhan? Kapan aku ngelihat Tuhan seperti itu? Tuhan jawab dia. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, jemaat Goshen Blessing, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Gak usah bicara muluk-muluk tentang kasih, mengasihi, melayani. Lakukan dulu yang ada di depan mata kita, yang ada di sekitar kita. Sekitar kita. Tuhan bilang ketika kamu melakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina. Saudara hebat loh Yesus kita, hebat banget. Saudara perhatikan kalimat ini. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku. Jadi orang yang lemah, orang yang miskin itu saudara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengakui dia sebagai saudara loh. Kita juga saudara. Jangan ketemu orang lemah, orang susah. Itu ngelihatnya dengan gini lagi.
Yesus raja di atas segala raja. Ini saudaraku. Kita pengikut Kristus. Orang-orang yang lemah itu juga saudara kita. Tuhan bilang ketika kamu lihat mereka lapar, mereka tidak punya tempat tinggal, mereka telanjang, kamu kasih dia baju, kamu kasih dia makan. Kamu sudah beri buat aku loh, karena mereka itu saudaraku. Hari ini kita yang mendengarkan firman Tuhan. Mari, kalau kita mau didapatin Tuhan, kamu telah melakukannya untuk aku. Lakukanlah. Karena Tuhan hari-hari ini sedang mencari hamba yang taat dan bijaksana, yang setia dan bijaksana. Biar ya dia temukan dalam saudara-saudara yang sedang melakukannya. Ayat di atasnya, Matius pasal 25, ayat di atasnya, 30, atasnya, ayat 34. Nah, tolong multimedia bantu saya buka. Matius 34, ya. Dan raja itu berkata kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Goshen Blessing, kepada mereka yang di sebelah kanan Yesus. Orang-orang yang melakukan kasih itu ada di sebelah kanan Yesus. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Itu ada tempat yang sudah dijadikan sebelum dunia ini ada. Itu adalah tempat kekal yang disiapkan buat saudara-saudara dan saya yang melakukan kasih. Yang setuju mengerti katakan amin. Gereja Tuhan hari-hari ini dengan tuntunan Tuhan yang begitu kuat. Gereja mengkampanyekan kasih, mengasihi sesama, melayani sesama. Gereja sudah melakukannya, bekerja. Izinkan saya dalam ibadah ini, saya akan putarkan apa yang dilakukan itu persis kemarin. Kemarin jam 8 pagi di depan gereja. Itu dari KUL, PM2 dan PM3. Sangat memberkati. Saya diajak untuk hadir, untuk ikut. Saya sangat senang, saya sangat sukacita ketika bisa duduk bersama-sama dengan mereka, ngobrol, menanyakan kondisi mereka. Ketika saya duduk di tengah-tengah mereka, wow, itu benar-benar kesukaan dari surga. Silakan multimedia bantu saya putarkan. Teman-teman KUL, PM2 dan 3 memberi makan gratis. Minum kopi dan teh. Ini program pertama mereka di depan gereja. Mereka sering lakukan di daerah wilayah KUL mereka. Ketika melihat orang-orang tertawa, hatimu akan sukacita, saudara. Ini bukan hanya makan gratis, tapi ini juga ada tebus murah sembako. Untuk menjadi berkat, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Teman-teman melayani dengan cinta, mempraktekkan kasih Kristus. Terima kasih sekali atas pelaksananya ini. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Amin. Semoga Tuhan memberkati. Acara lancar. Banyak orang yang senang. Harapannya untuk ke depan ini tetap terus ada, Pak. Ya, tetap terus ada. Mudah-mudahan ada terus. Amin. Gimana Pak? Tadi ketemu di sini dikasih tahu atau pas lewat? Tadi kebetulan lewat. Ya, alhamdulillah ada program makan gratis, saya sangat setuju ya. Gimana harapannya ke depan untuk program agenda makan gratis ini? Untuk agenda makan gratis ini saya rasa sangat membantu ya buat kalangan bawah ini. Ya untuk kedepannya kalau bisa ya sering-sering lah ya. Amin. Amin ya. Doakan kami terus diberkati agar kami bisa menjadi penyalur berkat ya Pak ya. Amin. Semoga anggota panitia rezekinya makin lancar.
Ini teman-teman kita bukan hidup dari kelimpahan. Mungkin pas-pasan, mungkin ada juga yang kurang. Tapi mereka mengkampanyekan kasih, mereka belajar mempraktekkan kasih Kristus. Ketika saya ada di tengah-tengah mereka, saya tanya kepada teman-teman yang melayani. Teman-teman cool, ini gimana caranya kalian ngumpulin? Oh gini kok Bu Susan, kita ini bagi-bagi tugas. Ada, ini saya tadi masak 2 kilo beras. Saya bawa sini. Dan nanti ada teman-teman, ini kebetulan mereka menghidangkan soto ayam. Jadi ada teman yang masak soto ayam. Ada teman yang bikin koyah. Apa? Koyanya, ada yang bawa kerupuk. Ada yang bawa sambal. Ada yang bawa kopi, ada yang bawa teh. Ya kita ya sama-sama berbagi lah. Nah saudara, ketika saya ada di tengah-tengah itu, saya melihat teman-teman yang melayani itu sukacitanya luar biasa. Itu tidak bisa dibeli saudara. Kebahagiaan itu gak bisa dibeli. Saya percaya dengan secara otomatis ketika kita melakukan kasih itu, perlindungan dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan itu pasti nyata dalam hidup kita. Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3. Mazmur 41 ya, Mazmur 41. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ayat yang ketiga. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Saya melihat teman-teman yang melayani kemarin, mereka berbahagia sekali. Mereka tidak hidup dalam kelebihan kemewahan. Cukup mungkin. Mungkin ada juga yang kurang atau pas-pasan. Tapi mereka mau belajar mempraktikkan kasih Kristus. Saya melihat mereka benar-benar orang yang disebut berbahagia di bumi. Bapak, Ibu dan saya ambil bagian, yuk. Gereja terbuka, silakan. Saudara boleh adakan. Kami akan dukung, support. Kul-kul yang ada, bergerak. Usher, ayo bergerak. Bukan waktunya lagi kita kumpul-kumpul makan enak-enak jalan-jalan. It's okay. Boleh. Tapi tolong berbagi. Jangan lupa untuk berbagi. Lakukan bagian kita. Teman-teman PAW, singer, silakan lakukan. Pendoa, lakukan. Ambil bagian. Kau akan disebut berbahagia di bumi. Ada banyak orang karena alasan keterbatasannya, kekurangannya, sehingga dia tidak mau berbagi. Aku kurang loh Bu Susan, aku gak cukup. Ketika engkau punya hati untuk memberi, Bapamu di surga itu peduli. Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Banyak kita ketemukan orang seperti ini. Hemat, makannya irit, tetap aja kurang. Tapi ada orang, itulah adalah orang saudara. Berbagi. Saudara tetap bertambah kaya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Yang setuju mengerti katakan amin. Mari Bapak Ibu, kalau engkau mau disebut berbahagia di bumi, lakukan panggilan kita. Tidak ada seorang pun yang berkata, aku gak bisa. Semua pasti bisa. Ada seorang teman, saya tahu, dia rajin doa pagi. Dia hidup masih menumpang di rumah keluarga. Di daerah Surabaya Timur. Dia menumpang. Dia membantu saudaranya dan dia numpang di situ. Dia hidup makan dari saudaranya. Tapi dia benar-benar dia belajar mengkampanyekan kasih. Dia praktekkan kasih. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia tinggal di perumahan. Karena dia mungkin tidak ada uang lebih untuk apa, enggak ada. Tapi dia belajar mempraktekkan. Dia kumpulkan kardus-kardus, botol-botol yang tetangga buang. Dia kumpulkan. Dan setiap hari kalau dia sudah terkumpul,
dia akan bawa. Dan dia udah tahu jam-jam segini ketika dia berangkat doa pagi, dia akan ketemu ada ibu pemulung yang pasti korek-korek tong sampah, cari-cari itu botol atau kardus. Nah, dia dengan cara itu, karena itu yang bisa dia lakukan, dia kumpulkan sekantong besar. Dan dia bilang, ibu sini ibu, nih sudah saya bawakan nih, ini udah saya kumpulin ibu. Nih. Ini ya bu ya, wah ibunya senang banget dan ibunya bilang, makasih ya Nona, terima kasih Nona. Teman saya ini, teman kita ini kata, Tuhan berkati ya. Wah, sukacita yang terpapar dari wajahnya dan wajah ibu yang menerimanya itu, wow, itu benar-benar berbahagia di bumi. Hal kecil, hal kecil. Bapak Ibu dan saya, ayo, tidak ada alasan buat kita tidak bisa memberi. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengasihi. Kesaksian yang sangat-sangat sederhana. Dia gak bisa mengumpulkan uang, tapi dia bisa kumpulkan tenaga untuk membantu mencarikan. Dan dia serahkan kepada ibu itu. Menolong ibu yang sudah usia tua, yang subuh-subuh jam 4 yang korek-korek tong sampah. Betapa bahagianya saudara ketika kita bisa melakukan hal-hal yang indah. Gereja sudah terus melakukan kasih ini. Izinkan saya untuk memutar video apa yang dikerjakan. Saya cerita dulu ya, oke tahan dulu sebentar. Beberapa hari awal Agustus kemarin saya diminta Bapak Gembala. Karena kami dapat tugas dari Bamak untuk mementaskan kemiskinan di 2 kecamatan. Kelurahan apa kecamatan Pak Lukas? 2 kecamatan di dekat gereja. Nah saya nggak tahu gimana caranya. Nggak biasa masuk kecamatan, kelurahan nggak ngerti, saya nggak tahu. Akhirnya Pak Lukas ketemulah dengan salah pengurus kelurahan. Ibu-ibu karena dia sering bertugas di kelurahan di kita sini, kantor dekat sini. Akhirnya ketemu dan Pak Lukas minta tolong sama beliau, Bu, kami gereja ada program begini-begini. Ibu bisa bantu kami gak? Antar istri saya untuk pergi kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Oh boleh Pak Lukas, boleh. Jujur ya saudara, jujur. Ketika ibu itu berbicara begini, sini saya langsung mikir. Dia nganter saya, bisa-bisa dia kong kali kong lagi ya. Dia nganterin ke keluarganya. Sini udah pikiran jelek, dosa banget dosa. Saya minta ampun sama Tuhan. Nah ketika janjian sudah hari H mau berangkat, saya datang, saya jemput beliau di kantor. Bu, ayo kita berangkat. Ayo Bu katanya. Bu, mana lokasinya? Ada di sana. Saya bilang naik mobil bisa? Oh bisa. Kita datang ke keluarga yang benar-benar mendesak dulu ya Bu. Ini sering saya utamakan. Kalau di kelurahan, di kecamatan ada apa saya kasih duluan. Dan saya selalu minta RT-nya untuk memperhatikan keluarga ini. Kalau ada apa, tetangga apa, kasih. Gue bilang kayak apa? Ini orang tua udah lanjut usia. Dan dia punya anak, punya kebutuhan khusus. Anak laki-laki punya kebutuhan khusus. Jadi gak ada yang cari nafkah. Gak ada yang cari nafkah karena ini orang tua udah usia 67, 68 kurang lebih segitu dan sakit. Oh ya boleh. Semangatlah saya pergi. Saudara, ketika sampai saya kaget. Perumahan babatan di sini. Kok ada begini? Saya udah mulai gak bisa percaya gitu. Kok di sini gitu loh. Dan diketok, Bu dari kelurahan, dari dalam keluar. Oh ya sebentar ya. Kelihatannya yang di dalam tidak asing dengan suara ini. Oh ya Bu sebentar ya. Berarti ibu ini sering datang saudara. Ketika buka pintu. Ibu itu buka pintu dan saya di depan pintunya. Dia bilang, Bu Susan ya. Saya mundur 1 langkah. Saya kaget dan tidak percaya saudara. Saya salah besar. Sudah mencurigai ibu yang antar saya. Satu sisi saya bersalah banget, ini orang kenal saya. Tapi saya tidak tahu kondisinya seperti ini. Ya maafkan saya saudara, jemaat 2.000 lebih, saya gak bisa tahu satu-satu. Ketika saya lihat saudara semua, oh baik, diberkati Tuhan. Saya gak tahu kalau ada sampai di titik ini. Memang ini keluarga setiap bulan terima berkat dari gereja menyediakan sembako. Karena ada jemaat Tuhan yang nabur sembako. Ada 3 keluarga, bolehlah. Tolong tampilkan fotonya dulu, ada keluarga.
yang setiap bulan pasti titipkan ini, beras, minyak, susu Ultramil, itu keluarga ini setiap bulan. Ada beberapa keluarga titipkan ini dan ada uang cash dititipkan ke saya untuk saya bagikan, nabur. Tolong multimedia sudah ada. Ini saya mau ucapkan terima kasih sekalian kepada jemaat karena selama ini saya belum mengucapkan terima kasih untuk keluarga yang sudah menabur untuk berkat ini. Ini sangat menolong saudara. Setiap bulan ini kami bagi-bagikan kepada keluarga yang benar-benar yang lemah, yang membutuhkan. Ya, ini dari beberapa ada susu, ada minyak, ada apa. Ini beras karung besar-besar, itu setiap bulan habis saudara. Setiap bulan habis, ini dibagikan lewat KUL. Karena KUL itu Komsel, itu kepanjangan tangan dari gereja. Karena ketua-ketua gembala-gembala Komsel yang mengetahui kondisi jemaat. Jadi lewat KUL itu gereja memberikannya. Nah berkat saudara kami salurkan lewat sana. Nah ketika saya kaget lihat ibu saya muda. Ibu rumahnya di sini. Iya Bu Susan, masuk Bu Susan. Nah, saya masuk ke rumahnya saudara. Kasihan betul. Di sekitar kita masih ada banyak orang yang membutuhkan kita. Dengan singkat saya minta sama teman-teman, ada Pak Edi, Pak Andre, udah ini sudah Tuhan temukan sama kita. Ini saudaranya Yesus Kristus Tuhan. Kamu adopsi. Setiap minggu kamu datang ke rumah ini. Kamu naikkan pujian penyembahan. Ajak mereka ibadah. Kamu sharing firman. Kasih kekuatan. Mereka dalam kondisi lemah, sakit, usia. Persiapkan mereka untuk ketemu Tuhan Yesus. Nanti kalau mereka ketemu Tuhan Yesus, jangan sampai mereka pulang dengan sakit hati. Sakit hati dengan saudara-saudara dengan saya. Yang tidak peduli. Saya bilang hantar mereka. Dan saya titip pesan mereka. Kalian kalau berangkat, kalian kalau ada berkat apa bawa, kasih. Nah ini saudara boleh. Multimedia tolong. Ini sudah dikerjakan gereja, puji Tuhan. Teman-teman benar-benar mengadopsi beberapa orang tua, keluarga. Kita adakan ibadah di sana. Nanti ke depan akan ada lagi. Ada beberapa keluarga lagi, cuma belum sempat kita video. Ada beberapa keluarga sudah diadopsi sama teman-teman full timer kita. Nah, ini Bapak Gembala juga menjalankan amanat agung, melakukan kasih Kristus, memberitakan kasih Kristus. Mereka dulu mudanya adalah orang setia ibadah. Tapi karena kondisi badan, kondisi tubuh tidak memungkinkan, sehingga mereka tidak ibadah. Oleh sebab itu saya minta teman-teman kalian yang datang. Ada teman di sini, ada teman pelayan Tuhan ketika melihat ini. Keluarga ini memberi tawaran kepada Pak Lukas. Gimana kalau kita bicara dengan mereka, kita jemput. Saya jemput pakai mobil saya. Saya tanyakan, oke, kamu mau, ya nggak apa-apa Bu, mau ibadah berapa saya jemputkan. Saya jemput, saya antar ke gereja. Ketika saya datang kepada keluarga ini, Bu mau nggak Bu, ini ada teman mau jemput loh. Janganlah Bu Susan, saya ini beser. Nah, beser, you know that beser. Saya sebentar-sebentar ke toilet, nanti ganggu, kasihan Bu Susan. Udah gak usah lah. Teman-teman bisa datang memberkati, puji Tuhan. Ini gereja juga ada memberi kasur apa. Ya, saudara jangan, oh enak ya gereja ini ya. Kasih kasur, kasih apa, wah. Saya percaya saudara dan saya adalah orang yang diberkati. Kita terima berkat dari Tuhan. Amin. Ini bagian buat mereka-mereka yang lemah. Yang benar-benar membutuhkan. Dan saudara-saudara adalah penyalur berkatnya. Amin. Siapa di sini yang menjadi penyalur berkat boleh lambaikan tangan. Tinggi. Amin. Yang gak angkat tangan? Loh saudara, ketika kita mengangkat tangan itu kerinduan hati kita loh. Kita mau melangkah, Tuhan pasti cukupi, Tuhan pasti berkati. Tuhan Yesus itu dia Tuhan yang baik. Dia tuh baik, dia tuh sayang sama kita ketika kita benar-benar melakukan tugas dan panggilan kita. Mari tim musik saya minta maju ke depan semua. Dia Tuhan Allah yang baik. Ayo.
Saudara mau dipercaya Tuhan yang lebih besar? Lakukan bagian kita dulu. Mengasihi semua orang. Mari silakan tim musik. Pujian kita kembali. Firman Tuhan dengan jelas berkata dalam Amsal pasal 11 ayat 25. Tolong ditampilkan ulang. Amsal pasal 11 ayat 25. Saya tutup dengan ayat firman Tuhan ini. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Contoh, saya kasih ilustrasi sebelum kita tutup. Pak Andre, nah sini. Oke, ya ini Pak Andre yang tadi itu di video itu. Saya seumpama saya adalah Tuhan Allah, Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang baik, yang penuh kasih, yang selalu memberi. Setuju katakan amin. Saya adalah Tuhan Yesus yang baik. Saya punya semua apa yang dibutuhkan anak-anak Tuhan. Seumpamanya loh ya, saya Tuhan Yesus. Semua ada di tanganku. Karena semua milik kepunyaan Tuhan. Saya Tuhan Yesus yang baik ya Andre. Hari ini karena Andre, dia ikut Tuhan, dia cinta Tuhan, dia melakukan bagiannya. Dia datang ke keluarga-keluarga yang membutuhkan, dia berbagi. Aku Tuhan yang baik, aku melihat dia melakukannya. Dia melakukan kasih. Aku berikan dia berkat. Aku berikan dia berkat. Kamu terima. Kamu terima berkat ini Andre. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau bagi ke teman? Lakukan. Bagi. Andre dia terima berkat yang sedikit, hanya permen beberapa piece. Dia terima, dia bagikan semua. Sudah? Bagikan semua. Gak apa-apa. Sampai nanti sore pun gak apa-apa, bagiin aja. Kalau memang itu 5 roti dan 2 ikan, gak apa-apa bagikan. Kalau sampai ke jemaat dapat, bagikan aja. Sudah? Loh habis? Loh kamu gak ada lagi? Kamu gak punya? Karena saya Tuhan Yesus yang baik. Ketika Andre, saya beri berkat. Dia terima dan dia bagi-bagikan. Aku Tuhan yang baik. Tidak akan mungkin saya melihat dia kekurangan-kurangan. Habis Dre, gak ada lagi. Saya kasih kamu lagi. Saya kasih kamu yang lebih besar. Itu Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan bagian kita, memberi berkat, kita diberi kelimpahan. Saya nggak merintahkan dia loh ya. Saya nggak merintahkan, habisin, bagi-bagiin, habisin. Enggak. Cuma saya tanya, mau kamu apakan ini? Mau saya bagikan, kata. Ya udah bagikan. Dibagikan, dihabisin semua. Saya Bapa yang baik. Saya berikan lagi yang lebih besar. Bapak, Ibu dan saya, jangan ketika diberi sebagian, kita menghemat. Untukku cuma 6 biji permen. Cuma 6 juta. Buat aku. Baiklah, gak apa-apa. Ketika Tuhan Allah Bapa di surga, kamu simpan. Ya udah, nikmati itu. Tapi ketika kita berbagi, firman Tuhan dengan jelas akan diberi kelimpahan. Itu firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Seberapa banyak saudara mengerti firman Tuhan ini. Dan saudara mau meresponinya dengan benar. Saudara yang mau meresponinya dengan benar, bangkit berdiri.